Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya, Ismail Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita lanjutkan perbincangan tadi pagi ya. Kalau tadi pagi kan kita membahas soal penketuman, begitu ya, dari Kaisang. Ketemuan. Nah, sementara kalau ini, saya kira ini berkaitan dengan isu dua poros. Itu karena Hasto sudah menyatakan bahwa ini nama cawapres dari Ganjar itu sudah disiapkan, tinggal diumumkan saja. Artinya sebenarnya gagasan dua poros dengan bergabungnya Prabowo dengan Ganjar itu saya kira sudah eh, tidak mungkin lagi, apalagi kemudian dengan masuknya Kaisang ke PSI ya, Bung Rocky. Ya, jadi secara faktual udah ada tiga tiga sudut, sudut Anies, sudut Prabowo dan sudut PDIP. Tinggal siapa yang hendak diajukan sebagai penggempar, sebetulnya penggempar PDIP itu. Mesti ada kegemparan kan, karena Ganjar nggak berhasil membuat kegemparan tuh dalam banyak hal. Justru beberapa hari terakhir ini blunder terus yang dibuat oleh Ganjar. Nah, kita mau tunggu sebetulnya apa yang dimaksud dengan hasil bahwa sudah disiapkan tuh. Tentu kita akan anggap bahwa oke, kita akan dukung tiga-tiga itu tuh. Ya. Walaupun tetap FNN merasa bahwa tiga-tiganya anti 0% sebetulnya. Ini sebetulnya kan Hmm. keadaan mendesak, oke lah itu sebagai fakta politik. Tetapi kita tetap ingin nilai apakah Ganjar dengan calon wakil presidennya yang udah ada di kantong Hasto, bukan di kantong Ganjar loh, di kantong Hasto. Ya. Itu mesti jelas tuh karena uh, harusnya Ganjar yang mengucapkan saya udah punya calon wakil presiden. Kita nggak pernah dengar Ganjar bilang gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Jadi bahkan calon wakil presiden Ganjar itu disodorkan oleh Hasto tuh, dan itu yang memperlihatkan bahwa PDIP sebetulnya kelabakan. Kalau dari awal percaya diri bilang aja bahwa Ganjar yang akan mencari dan menyebutkan calon wakil presidennya tuh. Itu Hmm. jadi di awal kita udah tahu bahwa ada pelemahan yang luar biasa di kubu PDIP Ya. dan mulai minder melihat Prabowo dan juga mulai terancam dengan Anies. Iya, iya, iya. Apalagi kalau kita lihat kemarin ya, Bung Rocky, coba kita ya kemarin yang di Makassar ya, Anies itu luar biasa banget itu. Memang disebutkan diklaim itu sampai 1 juta. Saya tanya dari mana dasarnya kalian menyatakan 1 juta? Karena mereka menyiapkan kupon 1 juta dan kupon 1 juta itu tersalurkan. Oh, oke, oke lah, plus minus lah kita. Tapi pokoknya kita jangan ngomong angkanya, tapi ramai sekali dibandingkan Ganjar misalnya mengadakan jalan sehat bersama dengan Haritanu Car Free Day di Jakarta juga, ya tidak masa antusiasme tidak muncul, jadi euforia itu tidak muncul. Justru kita lihat sekarang euforia ada pada Anies. Kita tunggu Pak Prabowo ya seperti apa nanti euforianya gitu. Ya, ini soal euforia dan itu kadang-kadang kita mesti nilai euforia itu dari sudut psikologi publik aja. Tetapi realnya tentu soal hitungan suara tuh. Nah, mungkin Anies ya tentu kita senang bahwa Anies didukung dengan euforia yang jujur bukan karena mobilisasi. Tetapi ya sekian juta orang yang ada di Sulawesi itu harus setara dengan sekian juta orang yang ada di Jawa Timur karena Ya, ya, ya. kantong-kantong suara itu kan yang menentukan. Tapi oke, kita anggap bahwa Anies berhasil bukan sekedar menampilkan satu ciri politik yang agak lain, yaitu intelektualitas, tapi orang memang menginginkan perubahan. Kendati sebetulnya di wilayah sudut Anies itu ada Caimin yang sebetulnya dia nggak ingin perubahan tuh. Mhm. Tetapi karena figur Anies kuat, ya Caimin akhirnya terseret di situ tuh. Itu poin yang ya oke-oke aja tuh. Sebenarnya Pak Prabowo dalam upaya untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, berupaya lagi untuk menonjolkan sifat kepemimpinan dia itu bukan sekedar masa yang memang udah didukung oleh banyak partai, tetapi mulai menganggap bahwa ada atau tidak ada dukungan dari Pak Jokowi, Gerindra itu adalah di bawah pimpinan Prabowo. Kan itu lebih penting tuh Ya, supaya ya. orang tahu bahwa ya sebetulnya Prabowo Pak Jokowi itu poster-poster PDIP dan sorry poster-poster Gerindra atau Prabowo dengan Jokowi di bulan-bulan yang lalu itu hanya dimaksudkan untuk memberitahu bahwa Prabowo tidak akan mengganggu Jokowi, kan itu dasarnya kan. Ya, Tapi ya. kemudian Pak Jokowi akhirnya merasa lebih nyaman dengan Prabowo, itu pasti seluruh aparat yang sekarang sebagian masih bercokol di PDIP akan dipindahkan ke Prabowo. Tentu Prabowo menganggap ya tanpa tanpa harus pamer-pamer masa seperti Anies, dia udah dapat masa yang captive marketnya udah di situ kan. Tapi sekali lagi psikologi politik menghendaki
semacam keutamaan program, bukan keutamaan kumpulan massa itu. Kita euforia Anies itu euforia tentang perubahan dan upaya Anies untuk menerangkan bahwa walaupun dia ngegendong-gendong Caimin yang sebetulnya orangnya Jokowi atau tidak mau berseberangan dengan Jokowi, tetapi publik akan mendesak Anies untuk mengajukan dalil perubahan. Kira-kira itu poinnya. Ya, oke. Nah, tapi saya mendengar juga ini Bung Rocky ya, soal ide kemarin yang menyatukan Ganjar dengan Prabowo itu di kalangan internal PDI sendiri juga ada keinginan semacam itu. Masih ada orang-orangnya Pak Jokowi yang juga di PDIP yang mencoba itu. Tapi kalau kita kemarin kan kita bahas dari sisi Bu Megawati, saya kira yang nggak mungkin terjadi, apalagi dengan kemudian keputusan Kaisang bergabung ke PSI ini kan semacam yang kita sebut kemarin sebagai apa ya, semacam tantangan tamparan keras dari keluarga Pak Jokowi kepada Megawati, dan juga menunjukkan bahwa ya ini kita memang cukup sampai di sini, kita bertimbang jalan lah begitu. Ya itu intinya, Mega sebetulnya dari awal bisa menduga bahwa dia nggak mungkin menurunkan harkatnya untuk menampung keinginan Pak Jokowi secara maksimal. Tetapi aparat-aparatnya tentu berpikir pragmatis tuh. Jadi saya kira Mega udah final lah, Jokowi udah nggak bisa lah dipercaya. Kira-kira itu kan. Karena dari awal Mega udah kecewa, minta sekian banyak portofolio kabinet, ternyata cuma dikasih yang seadanya aja, kan itu dasarnya tuh. Tapi bagi Pak Jokowi juga menganggap bahwa itu dia mau menguji kekuatan Mega tuh. Tapi di samping itu kita lihat satu keadaan baru bahwa PDIP memang, coba kita bayangkan misalnya yang dimaksud udah di kantong siapa, Mahfud MD, Ridwan Kamil, apa aja yang mau dipasangkan di situ tuh nggak akan nambah elektabilitas Ganjar, karena Ganjar sendiri terlihat tidak punya kemampuan untuk mendikte PDIP. Kan mestinya Ganjar begitu dapat mandat dari Ibu Mega, harusnya dia yang berubah menjadi pendikte, bukan dia didikte lagi kan. Ini buat tatapan publik ya. Jadi publik menganggap, loh Anda Ganjar diminta jadi presiden, tapi Anda tidak diberi kewenangan untuk menentukan calon wakil presidenmu. Kan itu ajaib tuh. Nah, kecuali Ganjar itu bagian dari koalisi itu, ya oke, itu ada suara koalisi. Tapi Ganjar kan tahu bahwa dia nggak memerlukan koalisi yang 20% itu kan. Jadi Ganjar sebetulnya sejak awal udah anggap bahwa dia itu nggak mampu untuk tampil secara mandiri, dan itu terbaca di dalam sikap dia selama ini. So, itu nanti Ibu Mega yang menentukan. Lo Anda itu mampu untuk menentukan sendiri, kan itu intinya kan. Jadi tetap Ganjar itu dianggap oleh publik, ya Anda cuma peralatan partai juga. Itu mental itu yang harusnya diubah tuh. Tapi mungkin dengan mencari calon wakil presiden, tapi kita duga dengan cermat ya siapa sih, Pak Andika atau siapapun di situ. Ini problemnya bukan wakil presidennya, tapi Ganjar sendiri tidak punya mental untuk menjadi pemimpin, karena tetap menunggu, dan dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan orang yang sangat mungkin dipaksakan pada dia. Tapi ini kan bukan semata oke, ada faktor Ganjar sendiri, tapi bukan semata kesalahan Ganjar, karena memang sistem politik di PDIP kan mengharuskan semacam itu. Siapapun yang dijadikan presiden itu harus menjadi petugas partai. Itu kan yang diingatkan oleh Ibu Megawati ketika menyampaikan deklarasi Ganjar, dan dia juga menyatakan hal yang sama itu juga terjadi pada Pak Jokowi gitu. Ya itu bagus buat disiplin partai. Ibu Mega memelihara tradisi itu. Anda adalah petugas, memang betul. Dari segi pandang PDIP, ya dia memang kita tugaskan jadi presiden kok. Tetapi publik, apalagi milenial, menganggap ini partai ini nggak ngerti demokrasi kalau begitu. Ini partai hanya mementingkan bahwa calon presidennya bisa diatur-atur. Padahal dalam statistik, calon presiden itu harus menang 51%. Sementara PDIP cuma 19%, itu sudah 20% misalnya tuh. Lalu 31% itu kan tidak ditentukan oleh PDIP kan. Jadi suara Ganjar itu hanya mungkin diperoleh kalau ada tambahan signifikan dan sangat signifikan melampaui 25%, sebutannya misalnya 25% yang adalah captive market PDIP. Kan itu dasarnya tuh. Sehingga orang menganggap ya kalau Ganjar jadi petugas partai, ya dia cuma mewakili 25%. Lalu yang 36% sisanya itu dari mana? Itu kan dari non PDIP tuh. Jadi milenial menganggap kalau Ganjar sendiri tetap sekedar petugas partai atau aparat partai, itu artinya dia tidak paham demokrasi, kan itu intinya tuh. Kan demokrasi artinya 51% memilih Ganjar. Lain kalau PDIP
suaranya udah 51%, itu baru PDIP bisa bilang ya presiden Anda itu sekaligus adalah petugas kami. Karena jumlah yang memilih dia itu 51%, sepenuhnya adalah jumlah kami sebagai kader PDIP. Kan itu nggak terjadi tuh, dan nggak mungkin terjadi. Ya, tapi kalau dengan analisis Anda tadi sulit dong kita membayangkan pilihan-pilihan yang tersedia untuk menjadi calon wakil presidennya yang bisa mendongkrak suara Ganjar gitu. Apalagi ditambah dengan realitasnya kalau sekarang sering masuk ke kampus, Ganjar tuh bukannya malah naik tapi malah akan turun elektabilitasnya gitu. Itu yang saya sebut tadi agak konyol kalau masih ditahan-tahan oleh seolah-olah akan ada kejutan wakil presiden. Siapapun wakil presidennya itu captive marketnya cuma segitu 20% selesai. Ditambahin sedikit tuh P3 dan mungkin P3 nambahin dua orang aja, dua pemilih itu. Sementara 98% pergi ke Anies kan. Itu intinya kan. Jadi kita mesti lihat itu sebagai ya kejutan yang nggak ada artinya tuh. Ya berat ya situasinya semacam ini. Tapi saya kira jadi ada dua soal ini. Satu, di atas kertas sebenarnya pertarungan itu bukan pertarungan antara Ganjar dengan Prabowo, tapi lebih pada pertarungan politik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi kan seperti sekarang ini. Ya kita tahu lah kemarin datanya bahwa calon presidennya, calon wakil presidennya sudah diomongkan juga dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi yang di kepalanya siapa ya, Gibran yang mau ditaruh di situ kan, cuma itu kan. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang Erlangga ditaruh di situ, Caimin dipindahin ke PDIP atau Erick Thohir ditaruh di PDIP. Tetap orang tahu bahwa PDIP tidak mampu mengucapkan sendiri. Nah kalau mampu mengucapkan sendiri, kenapa Hasto mesti bilang kami udah konsultasi juga dengan Pak Jokowi? Jangan-jangan memang nggak ada, atau dalam upaya untuk meminta Pak Jokowi berbalik arah. Tapi kan 2 hari ini kan Jokowi jelas-jelas menganggap bahwa Mega memang nggak mungkin dia tundukkan, dan Mega juga tahu bahwa Jokowi nggak mampu untuk menundukkan dia. Jadi betul tadi di latar belakang ini persaingan, bukan persaingan moral, persaingan sugestif di antara Mega dan Jokowi, dan publik menganggap ya udah Mega pasti kalah sama Jokowi itu. Karena dalam soal ini akhirnya Ganjar yang disodorkan oleh Jokowi atau diambil alih dari Jokowi tidak lagi mendapat dukungan Jokowi, kan itu konyolnya kan. Kan waktu Ganjar dipindahin dari Jokowi ke Mega, harusnya Jokowi tahu bahwa itu dalam upaya untuk menambah suara PDIP melalui fasilitas yang ada pada presiden. Ternyata semua fasilitas presiden dikirim ke Prabowo. Ya, jadi sebenarnya gini, karena kelihatannya alternatifnya Ganjar tidak mungkin lagi ke Prabowo gitu, atau kalau dia tetap ke Prabowo kan dia tidak akan didukung oleh PDIP, ya seperti opsi yang Anda sebutkan kemarin ya, bahwa harusnya ya Ganjar yang diganti dan tetap PDIP mengajukan calon sendiri begitu ya, dan itu saya kira kalau secara kalkulasi politik masih bisa menyelamatkan PDI sebagai partai. Pasti bisa tuh. Jadi masalah kan ada di Ganjar, bukan pada wakil presidennya tuh. Ganti aja Ganjar tuh. Dan Ganjar juga mungkin lebih legowo karena merasa bahwa ya memang itu adalah hak Puan Maharani itu. Dan Ganjar mungkin akan dapat simpati publik dan menganggap ya demi partai maka saya mundurkan diri karena saya tahu saya kurang mampu untuk menentukan secara mandiri siapa wakil presiden saya. Lalu atau ditukar tuh, Puan menganggap ya Ganjar wakilnya aja. Tapi ini kan problem PDIP yang terus-menerus kita tahu bahwa ada bagian yang makin lama makin merosot di PDIP. Kita tidak ingin partai itu lumpuh, kita ingin partai itu tumbuh justru tuh. Jangan dianggap bahwa kita hendak menenggelamkan PDIP. Kita ingin PDIP dilampungkan kembali karena tetap ide Soekarno itu penting buat bangsa ini, ide keadilan sosial, ide persatuan segala macam. Yang kita kritik adalah PDIP justru mulai mengkhianati ide-ide Soekarno, kan itu dasarnya. Ya. Oke, kalau gitu ya saya bisa simpulkan tadi kalau Anda menyebut bahwa ini calonnya di kantong Hasto, ya sebenarnya belum ada calon karena sebenarnya kan calon setunjuknya itu di kantongnya Ibu Megawati bukan di kantongnya Hasto gitu, Bung Rocky. Ya itu intinya tuh, dan ya Hasto kan tetap administrator aja kan. Soal ideologi kan bukan Hasto yang nentuin, itu tetap di tangan Ibu Mega atau di tangan salah satu anaknya Ibu Mega itu. Jadi tetap kita lihat justru Hasto itu kayak orang bingung tuh, dia mau nyebutin sesuatu tapi dia pikiran Megawati itu. Dia mau minta Ganjar untuk secara kuat tampil dengan ide-ide modern, ternyata Ganjar itu gagal di banyak debat dengan mahasiswa tuh. Jadi itu intinya, apalagi debat kemarin itu bikin blunder dengan Naswa Shihab, itu memperlihatkan bahwa betul-betul Ganjar nggak ngerti apa yang namanya kecerdasan
kecerdasan berdebat itu kan. Jadi tergesa-gesa akhirnya orang anggap ya Ganjar berarti ya, ada mental yang nggak bagus di dalam diri beliau. Ini yang saya tangkap dari kritik banyak sosial media. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% karena itu. Ya, itu dari awal memang 0%. Oke.